Yeah, came at 17. Damn. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Bang Haji. Jadi kalau saya ngomong tentang Bang Haji, pikiran teman-teman Omjek ini kira-kira tamu saya malam hari ini siapa? Bang Haji Romai Rama, oh salah. Jadi malam hari ini Omjek akan berbincang-bincang, ngobrol santai bersama dengan orang yang familiar di Kolaka. Halo, Bang Haji Arsi. Gimana kabar? Halo Bang Jack. Baik, alhamdulillah. Baik. Keren sekali ini. Jadi host malam hari ini kayaknya minder dengan Tapi enggak familiar juga Om Jack. Tidak Oke, familiar lah. familiar Biasa. lah. Dunia manapun kalau kita ngomong Bang Arsi, Bang Arsi, wah sudah pasti dikenal. Bang, sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Dilihat dari raut wajahnya ini Sehat, selalu kayaknya energi. luar biasa ini. Kayaknya vitamin dan makanan 4 sehat 5 sempurna ini tiap hari. Tiap hari kopi ya. Kopi ya. Bang, karena tadi saya bilang familiar, tapi Bang Haji sendiri bilang tidak familiar juga. Nah, biar malam hari ini familiar, Ya. bisa lah. Bisa lah ikut. Mungkin sedikit di apa namanya, di share lah Iya. tentang Bang Haji ini mulai dari kecilnya sampai saat ini itu memang semua di Kolaka, dihabiskan di Kolaka atau seperti apa? Jadi awal kali hijrah ke Kolaka itu sekitar tahun 83 84 kurang lebih. Jadi sejak SD memang sudah bersekolah di Kolaka. SD, kemudian SMP itu saya harus berangkat ke Ujung Pandang waktu itu. Ujung Padang, Ya, belum Makassar ya? belum Makassar. Itu tahun 93. 93. 93. Itu 93 sekolahnya di IMIM, pesantren modern IMIM. Di situ saya menempuh pendidikan agama dan umum gitu. Berarti pas di SMP ya? SMP ke 13 tahun. ya, tapi karena kita juga di pesantren nakal ya, jadi tidak tahan juga tinggal di pesantren. Pengen merasakan sekolah umum di luar pesantren, makanya saya balik lagi ke sini ke Kolaka dan melanjutkan studi di SMA 1 Kolaka. Tadi apa? Karena nakal ya? Iya, jadi waktu itu kenakalan remaja, jadi Ayo kita deh. lari meninggalkan kampus waktu itu. Nah, biasanya kalau kata nakal itu berarti akal, banyak akal katanya. Banyak akal. Itulah mungkin. Terus Terus setelah tamat SMA, aku melanjutkan di Unhas, melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, spesifiknya jurnalistik. Tetapi sampai hari ini sejak tamat kuliah itu saya tidak pernah jadi jurnalis, itu yang jadi masalah. oh gitu. Iya. Berarti memang kuliah di jurusan Jurusan Ilmu Komunikasi. ilmu komunikasi. Desain komunikasi, lebih spesifiknya jurnalistik gitu. Hmm. bukan humas, lebih ke jurnalistik. Oke. Lahir tidak di Kolaka, hijrah ke Kolaka itu pada saat pada saat belum SD ya. SD Ya. dihabiskan di Kolaka, kemudian Pak Haji pada saat itu SMP di Makassar, SMP di SMA Makassar. sampai selesai kuliah. Ya. Nah, singkat cerita, sekarang kan Bang Haji ini kita tahu profesinya yang sebenarnya itu kan ASN. Jadi ceritanya setelah kuliah itu ke Kolaka, perangkat ASN-nya di Kolaka. Perangkat ASN-nya di Kolaka. Perangkat ASN Itu pun melewati tes ketiga kali ya.
3 kali apa 4 kali baru bisa lulus. Nah sekarang kan di dinas pariwisata, Dinas pariwisata ditugaskan untuk tugas negara lah di dinas pariwisata. Memang semenjak jadi ASN itu memang di pilihannya memang di dinas pariwisata. Oh bukan, karena sesuai dengan jurusan saya waktu itu ilmu komunikasi yang dibuka waktu itu adalah humas, ya, humas untuk penempatan di kantor DPRD. Jadi tugas pertama saya di kantor DPRD. Tahun? Itu 2011. 2011. Ya. Sampai ke pariwisatanya tahun berapa? Baru di pariwisata. Sempat transit di Bapeda, kemudian masuk ke dinas pariwisata. Karena waktu itu lagi hobi nyelam. Kemudian saya sempat ditawari oleh salah satu kabid yang ada di dinas pariwisata, mau enggak masuk ke dinas pariwisata. Boleh, enggak ada masalah. Oh, jadi sejarahnya pindah ke pariwisata itu gara-gara hobinya. Yang kita tahu kan bahwa yang saya dapat informasi Bang Haji ini kan memang selain diving ya, nyelam, juga hobinya traveling. Ya, traveling ya. Di mana saja? Yang di Asia, rata-rata di Asia sih. Asia, ya. sapu rata? Tidak semua, tapi hampir semua lah kalau di Asia. Tapi kalau di Eropa cuman 3 negara. Itu belum banyak. Ini cuman karena kadang-kadang dalam satu obrolan dengan teman-teman saya kadang-kadang menjadikan satu perbandingan dengan beberapa negara. Oke. Untuk Kolaka sendiri, Bang Haji, kira-kira apa yang cocok untuk dikembangkan khusus di wisata ini biar semua masyarakat ngeh gitu bahwa ternyata di Kolaka juga potensi untuk kita angkat wisatanya, karena Bang Haji kan domainnya kan cocok lah kalau ngomong untuk pariwisata karena kan orang pariwisata, jadi nggak ada yang protes. Oke. Sebenarnya gini, di pariwisata itu ada 3 hal yang sangat penting ya, berkaitan dengan objek ya wisata. Yang pertama adalah atraksi, sesuatu yang menarik gitu. Betul. Atraktif, menarik. Yang kedua itu amenitas, fasilitas ya. Nah, yang ketiga adalah accessibility. Ya, jadi tempatnya bagus tapi nggak ada akses, itu tidak bisa dijamah, tidak bisa dijual kepada masyarakat umum. Kalau misalnya menarik tapi ada akses tapi fasilitas di dalam tidak ada, misalnya toilet atau apa, kamar ganti ketika orang habis mandi gitu. Jadi 3 ini yang paling inti gitu. Tempatnya menarik, kemudian ada fasilitasnya, kemudian mudah dijangkau gitu. Nah, kalau ini yang inti ini 3 ini sudah terpenuhi, itu bisa masuk ke wilayah pengembangan SDM pariwisatanya. Nah, itu bagian saya kalau di dinas pariwisata. Pengembangan SDM-nya itu. Pengembangan SDM itu misalnya seperti apa? Misalnya bagaimana masyarakat setempat itu menjadikan mindsetnya itu, sudah merubah mindsetnya itu untuk seperti orang-orang di Bali. Betul. Jadi kalau tamunya datang, ya selamat datang. Iya, betul. Silahkan. Karena kita mau juga Bang Haji, kita Kolaka ini butuh juga yang namanya desa wisata. Karena saya lihat Kolaka ini belum ada desa wisata, hanya wisata desa. Kayak Tamborasi, maaf ya saya sebut Tamborasi, Malaha, Kapu dan yang lain sebagainya itu yang di Kalomang juga itu kayaknya masih status wisata desa, belum desa wisata. Kita mau juga. Nah, untuk membuat satu desa wisata kira-kira yang paling penting. Yang paling penting dari desa wisata, dia harus punya keunikan salah satunya. Ya. Nah, kalau keunikan mungkin sudah. Soalnya begini, ya hampir tiap kabupaten akan menggali potensi wisata masing-masing. Betul. Nah, kita harus pisahkan marketnya dulu. Kita membangun tempat wisata ini untuk marketnya mancanegara atau tamu nasional. Betul.
regional atau antar kabupaten gitu. Jadi kita harus tahu market dulu. Iya, harus tahu market dulu. Kira-kira untuk pengembangan Tidak asal ini, langsung bikin Iya. saja. Nah, jadi pengembangan satu objek wisata itu harus dilihat juga dari ini bisa potensinya bisa sampai ke mancanegara nih. Misalnya Wakatobi, Iya. memang terpencil situ. Oga itu terpencil, Tomia itu terpencil. Tapi karena potensi marketnya bisa untuk mancanegara, kemudian pengolahannya memang juga disiapkan memang untuk turis asing, makanya tercapai. Makanya ada sering private jet yang bisa sampai ke situ karena bandaranya ada, fasilitas seluler juga di situ ada, kemudian wilayahnya memang kelas atas gitu. Jadi memang segmennya untuk mancanegara, tamu-tamu elit yang ada di misalnya di Tomia sana. Kalau untuk di Wakatobi yang lain mungkin nasional ya. Nasional dapat. Nah, kalau Sultra sendiri kan Wakatobi sudah termasuk ini. Berarti kita harus banyak-banyak belajar ya. Ya. Bang Haji ya, ke melihat yang terdekat dulu lah kayak Wakatobi dan Ya. yang ini. Jadi begini ya, Bang Jack. Kalau misalnya keindahan wisata, keindahan alam yang ingin kita jual ke orang Eropa, menurut saya itu agak naif ya. Soalnya kalau di Eropa justru alamnya sudah sangat luar biasa. Iya. Keindahannya itu luar biasa. Banyak danau, kemudian ya indah lah. Itu seperti dalam negeri dongeng. Iya. Kalau kita nonton Harry Potter itu kayak gitu. Itu betul nyata. Itu kira-kira di Norway, di Denmark, kita akan dapatkan seperti itu. Nah, terus turis asing ke Indonesia kira-kira cari apa? Salah satunya adalah kultur. Gitu. Mereka ingin mengeksplor tentang kultur budaya. Mungkin Kajang yang paling Bali paling komplit karena sudah dapat kulturnya, sudah dapat keindahan pantai, juga mereka bisa menikmati keindahan alamnya. Jadi komplit lah kalau Bali itu, makanya dia menjadi salah satu potensi wisata andalan di Indonesia. Sehingga Pak Jokowi pun ingin melahirkan 10 Bali baru gitu, memprogramkan bagaimana membangun Labuan Bajo mungkin, bagaimana menghidupkan kembali Danau Toba, betul gitu, bagaimana wisata objek-objek wisata lain yang betul yang besar. Jadi yang menarik itu bagi orang-orang mancanegara salah satunya adalah kultur. Ya. Baik, teman-teman Objek, sebenarnya kita ngundang Pak Haji untuk ngobrol-ngobrol ini itu untuk acaranya Objek ini, Objek yang tuan rumah. Tetapi sebenarnya kita ini berada di rumahnya Bang Haji. Oh, ya. Tapi Kita berada gini, di Cafe Story. Minum dulu Pak Haji. Iya, silakan. Nah, yang menginspirasi dari beliau ini sebenarnya kita pancing saja tadi. Kita pancing saja biar dia bertanggung jawab atas pekerjaannya dia sebagai seorang ASN di pariwisata. Makanya kita pancing dulu di awal bagaimana dia bercerita tentang pariwisata di Kabupaten Kolaka. Tadi agak kikuk dipanggil Pak Haji atau Bang Haji. Tuh. Sehingga saya soalnya begini. Jadi santainya apa nih? Bang Haji. Di awal pembukaan seperti itu. Melekat ya. Ya. Yang kita mau gali dari yang unik ya dari Bang Haji Arsi ini karena kikuk katanya dipanggil Bang Haji, jadi kita panggil Kanda sajalah. Ya, baik. Ya, Karsi. Soalnya begini ya. Ya. Haji itu panggilan untuk para pendeta kalau di kalangan Nasrani. Oh gitu. Kalau di Islam itu Pak Haji, kalau di Nasrani itu pendeta. Begitu ya. Jadi orang yang sudah akhlaknya bagus, imannya bagus. Nah, saya ini kan masih muda. Waduh. Saya ini kan masih sering alpa gitu, masih sering Siap. hilaf Oke, gitu. yang nyamannya Oke. saja lah. Iya. Oke, saya panggil Kanda ini. Iya, Oke, baik. Kanda. Yang menarik di Anda itu adalah Kanda bisa memadukan antara pekerjaan utama sebagai seorang ASN dengan berwirausaha Baik. di luar dari pekerjaan tetapnya Kanda ini sendiri, ya.
Nah, saya tahu bahwa usaha yang Kanda geluti ini kan salah satunya tuh di bypass, ada usaha furnitur ya. Ya. Dan mungkin ibu ya yang kelola. Ya, yang kelola. Kemudian tempat kita nih minum-minum sekarang nih, Ya, Coffee Story. podcast sekarang nih, Iya. Cafe Story. Nih, sambil promosi juga. Ya, ya, ya. Nah, ini gimana ceritanya? Biasanya kan, minta maaf, seorang ASN itu ya pada saat dia fokus dengan pekerjaannya ya sudah Ya, berada di zona itu. ya, Tapi Bang Haji ini unik. Kanda ini unik ya. ya. Kelepasan lagi. Gak apa-apa. Unik. Nah, Mau dipanggil Bang Haji gak apa-apa. gimana ceritanya kok bisa memadukan itu? Jadi begini ceritanya Bang Jack. Saya ini kan sudah berwirausaha sebelumnya. Sebelum jadi ASN saya sudah berwirausaha. Oh gitu. Karena waktu itu nggak lulus ya. Makanya saya pilih untuk menjadi berwirausaha, jadi entrepreneur. Tapi kemudian salah satu saudara saya mendorong saya untuk kembali tes. Ya sudah, saya lolos. Nah, pada saat itu saya harus menjalani dua-duanya, dan itulah sebenarnya tantangannya yang cukup berat gitu. Karena pada dasarnya jiwa saya tidak sepenuhnya sih. Jadi saya hanya mencoba menjalani sebisa mungkin. Iya. Gitu. Bisa mengabdi sebisa mungkin dalam pekerjaan sebagai ASN. Tapi di satu sisi jiwa saya juga ada di entrepreneurship, maksudnya berwirausaha. Betul. Karena dinamikanya lebih luas dan jiwa saya memang ada di situ, mungkin karena faktor Nah, itu tadi. ya, Dinamikanya lebih luas. ya, Ya seperti apa tuh dinamika yang dimaksud? maksudnya secara kompetitifnya tinggi, kemudian dibutuhkan kemandirian yang sangat kuat untuk membangun UKM misalnya. Iya, betul. Kemudian kalau kita tidak membangun inovasi dalam dunia entrepreneurship, maka kita akan ditinggalkan sama konsumen. Nah, disitulah tantangannya yang selalu membuat kita untuk selalu memperbaharui diri. Gitu. Iya. Nah, tapi kalau di dunia ASN kan kadang-kadang sesuatu yang sangat rutin, kemudian dinamikanya juga mungkin agak lambat ya, karena namanya birokrasi, Om Jack, sangat strukturalis kan. Jadi Anda tidak bisa berbuat sebebas mungkin, ada aturan yang mengikat. Iya. Gitu. Nah, Karsi. Jadi ASN ini kan yang tadi saya bilang ini biasa, kemudian ASN dan punya usaha itu biasa. Nah, yang menarik juga sama Kak Aji ini sendiri yang saya lihat pada saat di zaman sekarang ini, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini kan dari 2020 sudah 1 tahun lebih Ya. menyerang Ya. bangsa kita. Maret Maret ya. 2020. 2020 Maret ini kencang-kencangnya sampai saat ini masih belum usai. Ya. Nah, yang saya lihat Kak Haji ini masih bisa bertahan dan fight dalam menjalankan usahanya. Itu triknya seperti apa sih? Ini yang menarik. Ya, ini yang luar biasa masalahnya. Karena dia pertama kali buka usaha Coffee Story itu justru pada saat awal-awal Iya. pandemi gitu. Betul. Jadi menurut saya kita percaya bahwa pandemi atau COVID itu ada, Iya. tapi bahwa untuk panik itu tidak boleh. Makanya Coffee Story tetap struggling, berjuang untuk tetap buka gitu. Percaya iya, panik jangan. Jangan. Karena di satu sisi kita harus mempertimbangkan kesehatan, di satu sisi kita harus mempertimbangkan sisi ekonominya. Sisi ekonomi. Karena di sini kan ada karyawan. Betul. Gitu. Kalau misalnya kita tutup total, kasihan mereka tidak bisa kerja. Gitu. Kalau saya pribadi kan mungkin masih ada usaha lain, mungkin. Gitu. Tapi kalau untuk usaha ini, bagaimana sepanjang tidak ada PSBB, gitu, kita tetap jalan. Tapi prokes ya, prokes kesehatan.
Nah, menarik sekali. Jadi untuk memadukan antara pekerjaan sebagai seorang ASN, itu kan butuh waktu dari pagi sampai jam 4 sore. Betul. Nah, usahanya berarti hanya menyisakan berapa waktu lagi. Iya, betul. Tapi kok bisa berjalan gitu? Ada mungkin trik lain yang mungkin Kars ini bisa share gitu ke teman-teman biar motivasinya jangan sampai di situ saja. Sebenarnya banyak trik lain, banyak supaya bisa konsisten untuk Iya. tetap berada pada dua profesi. Tetapi jujur saja, saya secara pribadi, memang kalau dalam urusan ASN saya tidak begitu tidak terlalu disiplin lah. Kadang-kadang mangkal dari kantor gitu. Jadi itu yang ini masalah. Ini jangan diikuti. Jangan diikuti. Sempat sih ada niat untuk resign dari ASN untuk kemudian total terjun ke dalam dunia usaha. Tetapi dalam aturan BKN itu belum memungkinkan untuk usia pengabdian saya belum lebih dari 15 tahun. Betul. Jadi 25 tahun. Iya. Nah, nanti kalau selesai 75 tahun baru bisa mengajukan pensiun dini gitu. Tapi dari beberapa teman-teman yang mengobrol tentang itu mengatakan, hampir rata-rata mengatakan ya janganlah, tetap melanjutkan. Cuman kadang-kadang saya merasa bersalah, Bang Jack. Gitu. Ya memang harus fokus salah satunya sih. Kalau berhenti atau resign, berarti tidak unik lagi. Yang unik karena bisa memadukan antara pekerjaan tetapnya dengan usaha. Ini yang harus diedukasi. Dan malam hari ini luar biasa. Karsi sudah berbagi kepada kita semua. Harapan untuk anak muda Kolaka, Karsi, biar bisa diedukasi lah apa-apa yang Karsi lakukan. Ya. Untuk anak-anak muda Kolaka ya, wah sebenarnya mereka lebih kreatif dari saya sebenarnya. Sekarang sudah banyak orang yang bisa mengembangkan diri sendiri di zaman sosial media ini. Ada yang bisa mengembangkan diri lewat TikTok, Betul. ada yang mengembangkan diri lewat YouTube, Betul. ada yang mengembangkan diri, banyaklah saluran-salurnya. Kreatif tapi tanpa arah. Ini mungkin bisa Ya, betul. Karsi beri bagaimana kreativitasnya ini bisa terarah. Itu mungkin. Kreativitasnya agar bisa terarah, Bang Jack ya. Ya, Maksudnya supaya bisa menghasilkan duit. bisa menghasilkan. Artinya anak muda yang punya skill itu harus membangun portofolio bisnisnya sejak sekarang. Betul. Apakah itu portofolionya di sosial media, misalnya di Instagram atau di TikTok, itu sudah harus membangun portofolio, menampilkan apa referensi pekerjaan yang mereka lakukan, kemudian memperlihatkan secara langsung, lebih transparan, no tipu-tipu, sehingga konsumen akan kembali Siap. order gitu. Siap. Dan Gitu. satu lagi mungkin harus fokus. Fokus, ya. Siap. betul. Oke. Yo, Thank you. oke. Karsi Terima sudah kasih. luar biasa memberikan motivasi dan juga bercerita Ya. tentang bagaimana memadukan antara pekerjaan tetap sebagai seorang ASN dan juga bagaimana sebagai seorang entrepreneur. Thank you. Oke, makasih. Asik Oke, sekali, Bang demikian Jack. Oke. Om Jack bertanya malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.